Perkenalkan, nama saya, Dewi Handayani ya. Saya, sampai saat ini tercatat sebagai staf, pengajar di, komunitas di komunitas apa namanya ini, matematika aktuaria FMIPA, ITB ya. Sekarang, apa namanya, kita punya istilahnya, apa ya, prodi prodi yang cukup, terkenal ya untuk saat ini, yaitu aktuaria. Jadi supaya supaya lebih, keren gitu ya, matematika matematika dan aktuaria begitu ya. Eee, ya, kalau apa namanya, saya tercatat, sebagai, dosen itu dari tahun 2015 ya sampai saat ini, untuk, apa namanya, untuk data pribadi mungkin, apa namanya, saya dilahirkan di, Sumedang, Jawa Barat, tanggal 29 September 1989 ya. Adapun jenjang pendidikan, saya itu dari, TK, SD, sampai SMA saya mengecam pendidikan di Sumedang ya. Kemudian, baru ke Bandung itu, eee pas, kuliah saja ya. Jadi, tahun 2007 sampai 2011 itu, saya sebagai mahasiswa di program studi sarjana matematika FMIPA ITB, kemudian 2011 sampai 2012 itu melanjutkan, magister matematika di FMIPA ITB juga, kemudian 2012 sampai 2017 itu, eee program studi doktor di matematika ITB juga. Nah, melihat dari riwayat pendidikan Ibu nih dari S1 sampai S3 matematika terus ya, Bu. Nah, itu apa yang membuat Ibu Oke. tertarik pada jurusan matematika itu, Bu? Oke, baik ya kalau kalau melihat, historis, saya kuliah sarjana sampai kuliah doktor itu memang memang terkesannya, semua gitu ya, berkaitan dengan, matematika ya, sarjana matematika, magister matematika, dokter matematika. Jadi seolah-olah, apa namanya, wah saya ini yang tertarik memang, di awal ini, eee apa namanya, menarik ke jurusan matematika begitu ya. Nah, sebenarnya ya kalau, diceritakan di sini, apa, jurusan matematika ini bukan, saya seperti mungkin seperti adik-adik pada umumnya begitu ya, seperti, eee, mahasiswa di jurusan matematika pada umumnya, yang mungkin tidak terfikir gitu untuk, mengambil jurusan matematika sewaktu sekolah menengah, begitu ya. Ya meskipun, meskipun mungkin, waktu SD, SMP, SMA begitu ya, pernah terlibat, entah itu cerdas cermat matematika atau misalkan lomba matematika gitu. Hanya ya saya aktif mengikuti itu, hanya saja, tidak sampai yang istilahnya jenjang, apa namanya, jenjang yang lebih tinggi gitu. Cukup cukup, cukup, terhenti di sebagai perwakilan dari daerah Sumedang gitu, cukup sampai situ saja. Karena memang, di awal itu ya, di awal itu, kalau saya boleh cerita ini sejak sejak kecil tuh, ya istilahnya yang namanya orang tua pasti, mempersiapkan pendidikan anaknya begitu ya. Dan orang tua saya waktu itu, telah memplot saya, misalkan nanti kalau besar kuliahnya jurusan hukum ya atau, keperpajakan dan keuangan, katanya seperti itu. Sampai itu tuh adalah doktrin sampai saya sekolah menengah atas. Jadi, apa namanya, memang tujuannya ke, sana gitu ya. Cuman kan saya juga tertarik juga nih istilahnya karena ya, dari kecil itu
istilahnya kan melihat profesi yang sangat berprogres itu apa sih ya gitu. Makanya terpikir kalau lagi kecil profesi yang terprogres itu dalam pikiran itu kalau nggak jadi dokter gitu ya pasti ya jadi dokter, atau wah hukum, pengacara, ya oke lah ya gitu kan, masih oke gitu. Nah, sampai suatu saat sebenarnya eh, ketika selesai sekolah menengah itu kan setelah ujian itu saya ingin ke Bandung. Saya bilang kepada orang tua ingin ke Bandung, lalu saya dikirim ke Bandung, tapi itu belum kuliah. Nah, di situ saya bertemu dengan teman-teman ya dalam satu bimbingan belajar yang kalau bisa saya katakan adik-adik salah satunya adalah yang rekan dosen saya sekarang juga. Ya, itu kita sudah bertemu sebelum jadi mahasiswa FMIPA gitu. Nah, kalau beliau memang terlihat fashionnya itu ke ITB gitu ya. Terus juga dari segi pembawaan cocok jadi dosen gitu ya. Dan memang kalau mengobrol itu istilahnya lebih pola pikirnya lebih sudah terbentuk gitu. Justru ya saya menjumpai rekan saya yang istilahnya tertarik untuk ke jurusan matematika yang spesifiknya di ITB gitu. Kalau saya sendiri waktu itu ya terbayangnya ya masih ingin mengejar ke profesi yang berprogres yang dari kecil saya bayangkan gitu ya, pasti seperti itu. Nah, sampai saat akhirnya ya tes untuk masuk perguruan tinggi itu tiba, ya kan mulai bingung ini harus memilih apa. Seperti saya tuh ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan uh, dengan rekan-rekan saya ini mau kemana gitu. Sampai akhirnya waktu itu kalau untuk pilihan pertama jelas ya saya akan mengejar apa yang saya inginkan gitu ya. Saya akan mengejar apa yang saya inginkan. Tapi kan untuk pilihan kedua yang rencananya tuh saya isi atau tidak gitu ya, pilihan lainnya saya isi atau tidak kan begitu. Nah setelah itu ya saya dinasihati oleh orang tua saya ya, oleh kakak saya begitu ya, oleh rekan-rekan terdekat saya, ya diisi saja gitu ya, diisi saja, siapa tahu nanti istilahnya menyantol salah satu gitu ya. Nah sudahlah saya lihat ya dari pengalaman tryout dan lain sebagainya, kayaknya FMIPA untuk mengamankan cukup lah ya, istilahnya seperti itu gitu. Wah itu random banget ternyata ya, kalau bahasa anak sekarang kan seperti itu gitu ya. Nah ya sudah saya isikan pilihan kedua dan pilihan ketiga di situ, yang salah satunya FMIPA ITB begitu ya. Sampai akhirnya saya tes, menunggu pengumuman. Nah uniknya waktu itu pas saya mencari nama saya lulus di mana, pertama kali saya menemukan itu adalah nama rekan saya yang sekarang sama-sama jadi dosen. Ya, yang sekarang sama-sama jadi dosen. Wah, itu kan keterima nih gitu kan. Jadi saya happy-nya karena melihat nama rekan saya. Wah, keterima gitu. Terus akhirnya saya cari nama saya, keterima di tempat yang sama, FMIPA ITB. Nah, jadi dari situ saya berpikir ya apakah ini mungkin yang istilahnya jalan yang harus saya tempuh begitu ya. Di samping itu saya udah punya teman begitu ya, yang waktu itu kan belum zamannya WA, belum zamannya sosial media gitu ya. Saya langsung telepon, kita masuk nih FMIPA gitu. Wah sih kita bareng gitu ya istilahnya. Wah asik nih kita bareng gitu kan. Iya gitu kan. Cuman kan dalam hati masih istilahnya masih bisa tidak ya, karena dalam bayangan saya FMIPA ITB itu ya nanti mengarahnya pasti ke matematikanya matematika murni begitu ya, fisikanya fisika murni gitu, kimianya kimia murni. Tapi dari situ motivasinya adalah salah satunya adalah ya itu tadi, saya sudah punya rekan gitu ya,
sudah punya rekan, sudah punya teman yang akan nanti sama-sama berjuang, yang akhirnya saya ya istilahnya menjalani apa yang ya udah saya coba menjalani dulu gitu ya, meskipun ya pasti ada niatan ya, ada niatan masih ingin mengejar eee, mimpi ke sana gitu ya, mimpi yang dulu apa namanya, diinginkan. Seperti itu kan, yang namanya cita-cita gitu ya, anak muda pasti kan mengejar cita-cita gitu ya di situ. Sampai akhirnya apa namanya, karena lingkungan juga ya, karena lingkungan juga, pengaruh teman-teman dan lain sebagainya, ya akhirnya saya pun betah gitu di matematika gitu ya, sampai akhirnya saya betah di matematika dan dengan rekan saya itu ya memang kami bareng-bareng, S2 bareng, S3 juga bareng, hanya beda beda kelompok keahlian ya, beda kelompok keahlian, sampai akhirnya jadi dosen pun bareng begitu. Jadi istilahnya kalau dalam menjalani sesuatu pasti ada faktor eksternal ya di situ, pasti ada faktor eksternal yang mempengaruhi, ya salah satunya adalah lingkungan yang sering kita temui gitu ya, itu yang mungkin menjadi faktor terbesar kita betah menjalani apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi begitu ya, kenapa sampai S1-nya matematika, S2-nya matematika, S3-nya matematika ya, karena memutuskan untuk masuk ke sana gitu ya, dan mendalami apa yang terjadi di sana meskipun tidak mudah ya, catatannya itu harus tetap dicatat, meskipun tidak mudah tapi ada berbagai faktor, terutama faktor eksternal dan lingkungan yang mempengaruhi untuk kita bertahan. Begitu? Terkait dengan memilih ITB ya, tadi mempertimbangkan istilahnya mencantumkan ITB sebagai pilihan untuk tempat kuliah, ya pasti yang pertama itu adalah karena nama ITB itu sendiri gitu ya, nama ITB itu sendiri yang apa namanya, sudah punya ya, kita sudah sama-sama tahu gitu ya, bagaimana bagaimana pandangan pandangan masyarakat terhadap kampus kita ini gitu. Ya saya juga istilahnya memilih FMIPA ITB ya pasti karena hal itu juga gitu ya. Hanya saja ya awal-awalnya itu apakah pertanyaan yang ketika saya diterima di FMIPA ITB itu yang pasti terngiang-ngiang itu adalah apakah saya mampu begitu ya, apakah saya mampu menyelesaikan studi ya yang akan saya tempuh begitu. Karena dari dulu memang sudah terkenal masuknya susah, keluarnya lebih susah gitu ya. Itu yang selalu dibayangkan, tapi ya kalau dibilang apa namanya, kalau dibilang bangga pasti bangga gitu ya, diterima di ITB gitu. Hanya saja di situ kan terfikirnya adalah pasti selalu kemungkinan terburuk begitu ya. Dan uniknya kenapa tadi salah satunya juga saya memilih FMIPA ITB begitu ya, dan langsung istilahnya kalau FMIPA ya saya pokoknya harga mati matematika gitu ya. Pas masuk FMIPA tuh begitu gitu keinginannya ya. Karena ya untuk di mata kuliah ini saya punya pengukuran kemampuan gitu. Saya sepertinya nggak akan mampu gitu, nggak akan bisa hanya matematika yang istilahnya bisa saya bayangkan, karena waktu TPB itu kan mata kuliahnya ya kalkulus gitu ya, kalkulus, dan saya
dan saya lumayan bisa di situ dibandingkan di mata kuliah lain gitu ya istilahnya, dan saya lebih mudah memahami, lebih cepat dan lebih mudah memahami kalkulus dibandingkan dengan yang lain begitu ya. Kan terbayangnya seperti itu ya, di awal terbayangnya oh matematika kalkulus gitu ya, identiknya seperti itu. Tapi karena waktu kecil itu saya istilahnya ya setidaknya ikut cerdas cermat gitu ya, ikut lomba matematika, ya itu kan yang adik-adik alami juga pada umumnya ya waktu di sekolah. Dan pasti disupport juga gitu oleh orang tua ketika kita istilahnya ikut perlombaan seperti itu. Dan salah satunya saya punya buku eh, yang itu adalah 3 buku itu adalah pengarangnya itu dosen-dosen kita. Waktu SMP SMA saya melihat melihat itu, ya melihat itu. Dan apa namanya memang di biografinya di situ tertera waktu dulu kan namanya itu kalau tidak salah prodi itu departemen gitu ya. Di biografinya itu disebutkan gitu. Nah, jadi salah satu pertimbangan saya memilih FMIPA ITB juga karena oh dulu kan rasanya ada ada profesor ini gitu ya, ada dosen ini di buku saya gitu. Jadi saya motivasi utamanya pengen melihat beliau itu seperti apa gitu ya. Jadi salah satunya eh, pilihan saya nanti ke FMIPA ITB pas ngisi FMIPA ITB tuh pilihannya itu ke sana gitu. Karena kalau mencari alasan kan pasti apa namanya? Pasti itu tidak terbayang yang lebih objektif itu seperti apa. Pasti kan begitu ya. Kalau cari alasan itu memilihnya itu seperti itu gitu. Jadi saya lihat ya sudah, saya memutuskan salah satu pilihannya adalah FMIPA ITB gitu dengan harapan ya minimal ketika saya penasaran dengan dosen saya gitu kan, Pak, nanti mungkin saya bisa berkesempatan ketemu mendapatkan ilmu dari beliau begitu. Jadi alasannya lebih ke ini alasannya mungkin lebih random lagi gitu ya. Lebih random lagi karena kalau kalau misalkan mencari alasan oh itu cita-cita saya gitu ya dari kecil, misalkan saya ingin masuk ITB, ya itu sih saya akui enggak seperti itu. Hanya saja ya memilih ITB ya karena saya ingin bertemu dengan nama yang kalau misalkan saya belajar matematika itu tertera namanya di buku gitu. Saya kayaknya salah masuk jurusan begitu ya. Betul, Bu. Oke. Wah itu mau pasti dirasakan ya. Saya jamin ya itu pasti dirasakan ya oleh sebagian besar, saya katakan sebagian besar mahasiswa begitu pasti dirasakan, termasuk saya pribadi begitu ya, termasuk saya pribadi mungkin ketika masuk TPB ini meskipun masa transisi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi, tapi mungkin adik-adik juga bisa mengakui masa TPB ini adalah salah satu tahap paling bahagia ya kalau dibandingkan dengan tahapan selanjutnya begitu ya, karena di situ betul-betul istilahnya impression yang kita dapatkan gitu ya, daya tarik yang kita dapatkan itu betul-betul masih bisa dan terkesan kita masih bisa mudah melewatinya gitu ya. Yang tentunya yang mudah di situ diiringi dengan istilahnya diiringi dengan usaha yang luar biasa juga gitu ya. Oke, nah jadi waktu itu apa namanya
mengambil beberapa mata kuliah teknik begitu ya, mengambil beberapa mata kuliah teknik ya, di situ kita sadar bahwa kalau mahasiswa matematika itu punya karakteristik tersendiri ya, punya karakteristik tersendiri. Jadi sarannya harus betul-betul istilahnya percaya pada kemampuan diri sendiri gitu. Dimana kalau misalkan kita sudah melangkah ke dalam jurusan yang kita ambil begitu ya, pasti di situ kita punya kemampuan dan juga punya istilahnya punya alat untuk meningkatkan percaya diri ya, untuk meningkatkan percaya diri, karena istilahnya setiap mahasiswa itu ada eh, porsinya masing-masing gitu, ada porsinya masing-masing ya. Mahasiswa matematika keunggulannya seperti ini, mahasiswa lain keunggulannya seperti ini. Sehingga saran saya kalau ada perasaan salah jurusan itu sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang wajar, tapi bagaimana selanjutnya kita menyikapi ya? Kalau misalkan berlarut-larut ya, itu menurut pengalaman saya kan termasuk orang yang istilahnya berlarut-larut, ingin membuktikan dulu gitu ya, bagaimana eh, apa namanya kuliah di jurusan lain gitu ya, mengikuti kuliah jurusan lain ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu cara, tapi bukan berarti dengan apa namanya, dengan apa yang kita ambil sekarang kita ini tidak punya kemampuan. Pasti kita punya kemampuan dan juga punya alat untuk meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Mungkin untuk sarannya seperti itu ya untuk adik-adik ke depannya. Menghadapi mata kuliah yang sulit ya, bagaimana menghadapi mata kuliah yang sulit di sini. Oke. Ya, sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, ketika kita mengambil mata kuliah itu dikatakan ya, misalkan betul ya mata kuliah ini cukup sulit begitu ya, cukup sulit bisa karena pertama mata kuliahnya di situ sangat padat yang kita ambil ya, karena kan kalau sudah mulai tingkat 3 mengambil mata kuliah pilihan terarah yang SKS-nya juga besar ya, pastikan ingin mengambil ABCD terus total 20 atau 24 SKS gitu ya setelah ditotal. Nah, eh, yang saya alami yang membuat kesulitan itu adalah manajemen waktunya ketika kita mengambil mata kuliah yang cukup banyak. Yang pada akhirnya adalah tidak fokus ya, yang pada akhirnya tidak fokus mata kuliah mengerjakan mata kuliah A sambil mengerjakan mata kuliah B gitu ya. Dan istilahnya kalau yang saya rasakan gitu ya, mungkin kita ada yang paling kita sukai di antara mata kuliah itu. Tuh, ada yang paling pasti ada yang paling kita sukai gitu. Sampai di mata kuliah lain gitu ya, mengerjakan tugas dan menyiapkan ujiannya itu aja sampai sakit gitu ya, sampai sakit kepala, sampai nggak mau makan gitu ya. Pasti kan eh, seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalkan menghadapi kesulitan ini, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktunya. Ya, yang saat itu yang saya alami gitu ya. Pasti kan saya istilahnya memberikan saran juga ingin yang berdasarkan saya alami gitu ya. Nah, waktu itu yang saya alami memang semua eh, 5 mata kuliah yang saya ambil semuanya 4 SKS waktu itu ya, kesulitannya memang di manajemen waktunya ya, di manajemen waktunya. Rasa kuliah itu sangat padat, apalagi ada beberapa yang ada
praktikumnya. Begitu. Kalau ada praktikumnya kan kita juga harus membagi waktu dengan praktikum tersebut. Nah, disinilah sebenarnya peran dari dosen wali. Ya, peran dari dosen wali di mana kita harus betul-betul matang merencanakan apa yang harus kita ambil. Begitu. Karena saya yakin ya, eh, apa yang istilahnya adik-adik alami juga kan, oh mumpung Bu teman saya juga ambil, ada teman belajar kan begitu ya, karena pengalaman misalkan kita datang ke dosen wali kan dasarnya seperti itu gitu ya. Nah tapi saran dari dosen wali itu juga biasanya berangkat dari pengalaman-pengalaman dosen wali tersebut begitu. Nah kalau misalkan nanti mengalami kesulitan ya, percayalah itu adalah kita berarti yang itu adalah sinyal kita harus meningkatkan manajemen waktunya begitu ya, karena kan apa yang kita alami, apa yang kita pelajari pasti semuanya perlu waktu begitu ya, termasuk kan ujian juga kenapa terasa sulit karena materinya banyak waktunya sedikit gitu ya, materinya banyak waktunya sedikit padahal kan eh, yang diujiankan itu juga merupakan mungkin contoh-contoh soal di kelas gitu ya, atau misalkan itu adalah bagian dari soal yang dosen berikan sebagai tugas gitu ya. Karena pengalaman pengalaman saya sebenarnya eh, bedanya itu ya, kalau ketika kita mengerjakan kita tidak terbayang soal itu seperti apa. Tapi pas setelah selesai ujian, oh ini kan yang ada di tugas, oh ini kan yang ada di kelas kemarin gitu kan. Jadi kadang apa namanya seperti itu gitu, kurang kaji lagi yang kita pengalaman yang pernah kita kerjakan gitu ya, yang akibatnya misalkan mengarah ke kesulitan itu gitu. Jadi eh, istilahnya jangan lupa manajemen waktunya di situ ya, manajemen waktunya, terus berkonsultasi dengan dosen wali kalau masalah akademik ya, sekalipun ada kesulitan dalam kuliah. Begitu. Hmm, oke. Dosen yang unik lah. Banyak ya, banyak. Salah satunya yang unik itu ketika kuliah tingkat 2 itu ada mata kuliah yang waktu itu saya dan rekan-rekan lebih was-was pakai baju apa daripada memikirkan materinya. Karena kalau pakai pakaian yang mencolok sedikit, itu pasti eh, kita diminta ke depan. Ya, meskipun kita sudah mengelak, eh, Pak, saya sudah ke depan kemarin gitu kan. Kapan gitu kan? Ya, ya udah ke depan lagi gitu ya. Itu beberapa kali terbukti gitu ya. Dan juga kita lebih was-was dan berebut posisi tempat duduk ya. Karena apa namanya itu saya anggap sebagai salah satu keunikan dosen gitu ya di kelas gitu. Jadi mengidentifikasi dan terlihat sedikit mencolok, oh ke depan gitu ya. Jadi pas mau kuliah itu lebih was-wasnya ini harus pakai baju apa gitu ya, supaya tidak terlalu terlihat. Karena kan kebayang ya beda dengan istilahnya kalau dulu tuh deg-degan banget kalau misalkan dosen memanggil nama dan meminta ke depan ya, apalagi dengan materi yang istilahnya kita juga belum belajar gitu ya, pasti rasa takut itu sangat menghantui di situ ya. Eh, Sehingga ya itu kami anggap sebagai suatu pengalaman yang unik gitu ya, bukannya memikirkan ini nanti materinya apa, ini malah aduh pakai baju apa nih supaya strategi nya itu tidak dipanggil ke depan, atau harus duduk di sebelah mana nih supaya tidak dipanggil ke depan gitu ya. Nah, ada juga dosen yang unik ya, dosen saya yang unik itu justru mood beliau itu bisa diinterpretasikan dari
gaya berpakaiannya gitu. Ya, ini unik banget ya. Ya kan tipe apa namanya tipe dosen ini pasti berbeda-beda gitu ya. Tipe dosennya berbeda-beda dan apalagi kalau kuliahnya hari Jumat siang, kebayangkan mood dosen itu seperti apa? Ya, kebayang tuh mood dosen itu seperti apa. Bisa-bisa kita apa namanya dari sepanjang kuliah 2 jam itu menjadi sasaran sasaran istilahnya kebayanglah weekend vibes gitu ya di Jumat siang gitu. Nah, tapi anehnya waktu misalkan saya kuliah di waktu itu dan kita amati gitu ya beberapa kali memang bisa diidentifikasi gitu. Jadi identifikasi nih satu kejadian unik dan itu juga saya tersadarnya dengan rekan-rekan tuh, oh sekarang beliau pakai baju ini, tapi besok nanti Jumat depan pakai baju ini, moodnya tuh misalkan berbeda gitu ya, moodnya itu berbeda. Oh jadi kita tuh sudah tahu kalau misalkan eh, apa namanya beliau pakai eh, berpenampilan eh, A gitu ya, terus nanti minggu depannya berpenampilan B. Nah, kita sudah bisa mengatur gitu, gimana supaya apa namanya mood kuliahnya itu bagus gitu ya. Jadi ya yang namanya eh, kita juga yang namanya mahasiswa bisa paham gitu ya. Oh, kan sekarang ya Jumat siang gitu, besoknya kan weekend dan mood beliau sedang begini ya. Sudah kita misalkan di kelasnya ya baik-baik gitu ya. Terus apa namanya tidak ada yang tidur gitu. Jadi berstrategi seperti itu. Itu sih yang apa namanya yang beberapa pengalaman unik yang saya alami waktu kuliah di jurusan. Jadi perjalanan saya menjadi dosen gitu ya berawal dari istilahnya waktu itu ya udah pas mengerjakan tugas akhir gitu ya. Nah, pas mengerjakan tugas akhir menjelang sidang gitu ya, menjelang sidang saya dibimbing oleh eh, ya saya mengambil mata kuliah matematika terapan gitu ya. Mengambil kuliah matematika terapan, matematika industri dan keuangan. Jadi TA saya di situ terkait dengan matematika biologi ya tentang teori kontrol pada penyakit demam berdarah. Nah, waktu itu dosen pembimbing saya merupakan seorang PIC yang beliau menangani suatu hibah atau grant eh, jenjang pendidikan S2, S3 sekaligus eh, yang dikemas dalam nama program doktor unggulan waktu itu. Ya, oke. Nah, waktu itu terlalu saya apa namanya ditawari begitu ya bagaimana berminat tidak, tapi beliau menekankan bahwa untuk mengikuti program ini saya tidak akan dipegang oleh beliau gitu. Ya saya sontak tidak mau dong ya, saya tidak mau begitu. Karena sudah enak, sudah merasa cocok dengan beliau, lalu beliau memeriksa jadi beliau ini perhatian sekali sampai memeriksa kuliah apa saja yang saya ambil. Lalu, wah ini kan eh, Anda apa namanya eh, mengerjakan terkait dengan teori kontrol gitu ya. Wah, dengan profesor ini nih yang bagus gitu ya. Beliau mengarahkan saya untuk fokus di teori kontrol gitu. Nah, sampai akhirnya saya dibawa ke eh, waktu itu beliau datang ke kelas langsung bilang ke eh, profesor saya itu bahwa untuk mengikuti program dokter unggulan ini gitu ya. Terus beliau juga senang gitu. Oh, kamu suka kontrol kan? Ayo kita riset bersama gitu ya. Terus dalam bayangan saya, aduh,
kok saya jadi harus sekolah terus ya? Satu, S2, S3, kapan kapan saya mainnya gitu ya? Ini juga jadi harus sekolah gitu kan. Istilahnya kalau karena saya orang Sunda, sekolah wae gitu ya. Kayak gitu. Sampai akhirnya memang waktu itu coba saya juga ngobrol ke beberapa dosen yang dekat gitu ya. Lalu waktu itu saya dinasihati bahwa memang kalau melanjutkan ke magister dan doktor, resikonya itu adalah eh, apa namanya, kalau tidak jadi dosen ya jadi peneliti gitu ya, dosen atau jadi peneliti. Sayang katanya kalau eh, masuk ke industri atau masuk ke eh, company gitu ya. Karena nanti mungkin di company juga akan jadi peneliti katanya begitu ya. Jadi ini jenjang gerbang utamanya memang ke arah situ begitu. Nah, dari situ saya juga apa namanya, lagi kepikiran, ini adik-adik mengalami tidak? Kalau saya waktu itu angkoters yang sering naik angkot. Nah, sekarang kan Grab, Gojek ya yang sedang maraknya. Saya itu dulu naik angkot. Dan kalau di angkot itu lalu adik-adik bertemu dengan eh, masyarakat, bapak ibu atau kakak-kakak yang istilahnya sering iseng menyapa gitu ya. Kuliah di mana? Oh, matematika gitu kan. Oh, matematika di mana? Di UPI ya? Eh, bukan, Bu. Di matematika ITB. Oh, mau jadi guru. Itu yang sering keluar istilahnya kalau kita ditanya oleh masyarakat sekitar. Dan apa namanya, di sekitar kosan juga seperti itu. Ya, kuliahnya jurusan apa? Jurusan matematika. Oh, tapi di ITB ya? Iya, di ITB, di matematika ITB saya bilang ya. Oh iya, kan nanti bisa jadi guru ya. Begitu. Ya, jadi memang dari di awal kuliah, kalau saya sebutkan kuliah di ITB, jurusan apa? Jurusan matematika, selalu hampir, mungkin hampir sebagian besar ya, Bapak Ibu yang bertanya itu pasti mengarahkan ke, oh mau jadi guru gitu ya. Tapi entah ini doa entah apa gitu ya. Entah ini doa entah apa ya, istilahnya eh, yang pikiran saya juga karena sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang berpendapat seperti itu, ya pada akhirnya resikonya berarti saya, kalau saya ambil dengan meneruskan S2 S3 gitu ya, pasti ya saya juga masuk ke gerbang di mana apa namanya, nanti pilihannya jadi dosen atau jadi peneliti begitu ya. Nah, eh, di saat itu sebenarnya saya masih berkeinginan untuk bekerja di company gitu ya, kerja di company gitu kan, keren ya jadi wanita kantoran gitu ya. Istilahnya yang berkarir di apa, di kantoran begitu ya, sampai akhirnya eh, eh, di- ya saya juga, ketika ya saya juga tidak ingin mengecewakan dosen pembimbing saya dan juga profesor yang nanti akan membimbing saya ke depannya gitu ya. Jadi saya ikuti proses apa namanya, proses seleksinya gitu ya. Terus juga karena waktu itu saya juga sudah mengambil beberapa mata kuliah S2, lalu saya diarahkan oleh dosen wali saya untuk mentransfer itu menjadi fast track gitu ya. Meskipun itu SKS-nya sangat minim sekali ya. SKS-nya sangat minim yang saya ambil gitu, tapi ya sudah saya ikuti proses itu. Tapi saya juga melakukan istilahnya ingin coba apply ya, apply ke beberapa company, sampai waktu itu ada surat panggilan juga yang datang ke prodi dari salah satu eh, asuransi begitu ya, yang saya lolos wawancara waktu itu. Dan malahan bukan saya yang tahu gitu kan, teman saya yang di waktu itu kan gedungnya matematika dan teknik industri bersatu gitu ya. Nah, teman saya yang tahu, Dewi kamu juga dapat panggilan ya di company ini. Loh, saya tidak tahu gitu kan ya.
Iya suratnya ini ada juga di TI kan daftarnya ada gitu ya daftar yang ditembuskan ke ITB gitu. Oh begitu. Oh ya sudahlah kata saya mungkin bukan rezeki di sana gitu. Sampai akhirnya saya dipanggil oleh wawancara juga oleh suatu bank ya yang hari ini saya sidang tugas akhir, wawancaranya itu besok ya, wawancaranya besok. Dan ya sudah saya coba untuk datang waktu itu, kalau tidak salah saya mengingat di sekitaran Aula Barat wawancaranya. Dan apa yang terjadi? Antriannya panjang. Ternyata bukan saya saja yang melamar gitu ya. Dan melihat antriannya panjang, ya sebagai orang yang istilahnya kan eh, begitu ya kalau sudah nyaman di matematika gitu ya, antriannya panjang, peluang saya untuk lulus berapa? Pasti kan tidak akan besar gitu ya. Saingan saya banyak gitu kan. Dari teman-teman matematika juga ketemu, oh kamu melamar juga gitu kan. Loh, Dewi bukannya mau S2 kok melamar gitu kan ya. Jadi istilahnya peluangnya juga sampai saya sambil ngantri itu mikir gitu ya. Mikir, aduh apakah saya lanjutkan gitu ya wawancara dengan bank ini gitu. Sampai pas istilahnya saya menunggu berjam-jam gitu ya. Profesor saya menelpon ya, profesor saya menelpon, eh, nampaknya program yang saya apply itu, program dokter unggulan ini saya lulus. Ternyata lalu profesor saya bilang, nanti apa namanya Anda meneliti tentang ini gitu ya di matematika terapan tentang teori kontrol yang nanti kita bisa istilahnya ada pengalaman sandwich atau pengalaman visit research ya ke luar negeri gitu. Sampai akhirnya saya berpikir, apa kok saya terasa mudah banget ya istilahnya mengapply program dokter unggulan ini, kemudian misalkan saya diberikan kemudahan wawancara ya, waktu itu juga wawancaranya sebelum sidang tugas akhir sudah ada wawancara, dan terus tiba-tiba saya menerima keputusan lulus padahal saya belum wisuda S1 begitu ya. Kok nampak mulus gitu ya. Apakah saya jalani dulu ini, apakah saya lanjutkan dulu? Ya pada akhirnya saya memutuskan untuk mengambil program dokter unggulan itu ya, sehingga pada akhirnya ya istilahnya saya lanjut S2 di situ, lanjut S2. Tapi karena sudah mentransfer beberapa mata kuliah S2 ya, jadi alhamdulillah waktu itu cuma 1 tahun untuk S2-nya ya, program fast track itu. Kemudian dari S2 lanjut S3, di situ lanjut S3 yang tetap meneliti terkait dengan teori kontrol ya, teori kontrol pada matematika epidemiologi yang penyebaran demam berdarah begitu. Sampai akhirnya ketika S3 itu ada rekrutmen dosen ya, ada rekrutmen dosen, dan di situ pun saya tidak yakin bahwa apakah saya akan akan diterima gitu ya dan akan mampu untuk menjadi dosen di ITB, karena kan pasti ada image dosen ITB gitu ya, yang pasti kalau lagi mahasiswa wah dosen ITB gitu ya. Dan apakah saya mempunyai image yang seperti itu? Kan belum tahu gitu ya. Saya tidak bisa istilahnya nanti kan harus mengajar, harus begini gitu ya. Hanya saja waktu itu sambil S2 dan S3 juga kan saya menjadi tutor ya, menjadi tutor baik itu di Mathematics Ed Center yang di MAC ataupun tutor kalkulus dengan beberapa dosen gitu. Hanya saja kan kalau tutor beda ya.
Oke, tutor kan beredar gitu kan. Adik-adik bisa melihat ya dari mimik saya yang lebih friendly mungkin ya, yang apa namanya istilahnya kalau mahasiswa bercanda ya saya ikut ikut bercanda gitu ya. Kalau mahasiswa istilahnya masih masih kalau tutor kan masih dekat dengan mahasiswa. Ya nanti kalau jadi dosen saya harus aduh gimana gitu ya. Saya bisa nggak munculkan image sebagai dosen ITB itu gitu ya. Cuman ya sekali lagi ya udahlah saya ingin tahu prosesnya untuk menjadi dosen seperti apa gitu ya. Nah sampai akhirnya ikut rekrutmen karena kan waktu itu sekaligus dosennya dosen PNS ya. Jadi rekrutmen dengan kementerian saya jalani dan apa namanya dari situ saya banyak banyak belajar gitu ya. Dari proses wawancaranya saya banyak belajar terutama terutama bahwa jendela ilmu pengetahuan itu adalah proses di mana kita justru terus belajar begitu ya. Jadi sebagai dosen pun nanti harus terus belajar begitu yang saya ambil dari proses rekrutmen ya sehingga tidak hanya satu kali saya ikut rekrutmen dosennya gitu ya ya saya nyobain gitu ya nyobain lagi karena ya kembali lagi waktu itu memang ketika saya memutuskan untuk mengambil S3 ya nantinya kan pasti jadi dosen atau peneliti gitu ya jadi segala kemungkinan di situ saya ingin jalani gitu ya supaya saya tahu nanti karir saya tuh cocoknya ada di mana begitu ya sehingga pada waktu itu di rekrutmen 2015 ya saya diterima sebagai eh, dosen di salah satu eh, kelompok keahlian ya jadi saya ditempatkan di kelompok keahlian matematika industri dan keuangan sesuai dengan eh, topik riset yang sudah saya lakukan juga di waktu saya apa namanya kuliah di S3 begitu ya dan eh, mungkin ini juga saya mendebaknya apakah ini rezeki saya juga gitu ya karena rekrutmennya itu adalah eh, tepat seminggu sebelum saya berangkat ke Jerman itu. Ya, rekrutmen menjadi dosennya itu tepat seminggu sebelum saya berangkat ke Jerman. Wawancaranya itu 3 hari sebelum saya berangkat ke Jerman. Jadi apa istilahnya sambil menyiapkan keberangkatan ke Jerman sambil eh, sambil ikut rekrutmen gitu ya. Wah, ini pikiran tuh udah 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 kacau aja ya sampai ditanya di wawancara pun saya udah istilahnya udah tidak mempertimbangkan saya idealisnya harus bagaimana gitu ya. Karena ya saya bilang saja waktu itu kepada tim dosen yang mewawancarai bahwa ya ketika saya menjadi dosen begitu ya, ketika saya menjadi dosen ya saya ingin memberikan eh, manfaat untuk mahasiswa dengan apa yang hasil riset yang saya dapatkan begitu ya. Jadi intinya apa namanya eh, di balik timeline, di balik semua yang kita alami begitu ya, pasti kita akan mengalami hal-hal yang istilahnya membuat membuat kita harus harus memilih begitu ya, membuat kita harus memilih. Waktu itu saya memilih antara fokus ke persiapan ke Jerman atau fokus ke rekrutmen dosen gitu ya. Tapi ya mungkin karena sudah takdir saya gitu ya, sudah takdir saya ya eh, apa mencoba mencoba dua-duanya pun ternyata ya kalau sudah harus di sini ya inilah yang harus saya dapatkan gitu. Malahan waktu itu pengumuman fix saya menjadi dosen juga itu ketika saya masih di Jerman waktu itu. Baru saya meminta pulang untuk mengurus semua kelengkapannya. Begitu ya. Jadi pasti pasti yang saya alami itu pasti aja ada yang saya ini harus milih yang mana gitu ya. Itu sih mungkin
nanti juga pengalaman yang akan adik-adik peroleh gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kalau dihubungkan, ini berarti berhubungan dengan prospek di karir ya, proses prospek di Iya, karir Bu. terhadap eh, kelompok keahlian dari kelompok keahlian matematika industri dan keuangan begitu ya. Nah, ya sebenarnya kalau untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang kan seiring dengan seiring dengan istilahnya pengembangan teknologi di mana-mana gitu ya. Saya yakin di setiap company itu ada divisi penelitian yang sedang ditingkatkan gitu ya, sehingga memang prospek kerja sekarang akan menjadi lebih luas daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi apa namanya istilahnya kalau mau research pun gitu ya di situ akan mau research pun akan banyak sekarang akan banyak company-company yang istilahnya menjadi wadah kita gitu ya dalam dalam karir begitu ya karena memang eh, bekal untuk peneliti itu adalah pengalaman dari research ya pengalaman dari research sedangkan pengalaman research itu kalau di S1 berarti kan menjelang tugas akhir ya sedangkan kalau di S2 dan di S3 itu memang dari awal kita diarahkannya itu buat research gitu ya buat research jadi seiring dengan perkembangan zaman ya baik itu misalkan ke dosen, ke peneliti, ataupun misalkan ke bidang-bidang lainnya di eh, kalangan company gitu ya, BUMN dan lain sebagainya itu sekarang terlihat lebih terbuka ya, apalagi untuk matematika ya, bukan mengunggulkan jurusan kita ya, bukan istilahnya bukan mengunggulkan jurusan jurusan kita, tapi dengan apa ya dengan dari awal kita kuliah dituntut untuk bisa membangun pola pikir, berpikir kritis, lalu istilahnya menyelesaikan masalah secara sistematis, begitu ya. Itu menjadi bekal utama yang bisa mendukung kita dalam berkarir gitu. Nanti terlihat bagaimana kita merespons dalam wawancara biasanya kan di karir itu betul-betul dikejarkan gitu ya. Nah, kalau misalkan di mata kuliah karir itu kita bisa mengasah itu dengan maksimal gitu ya, prospek karir di berbagai bidang itu sangat terbuka dengan jelas ya sekarang. Jadi profesi untuk jurusan matematika, apalagi sekarang aktuaria begitu ya. Wah, menurut saya ini cukup prospeknya cukup bagus gitu di kakak manapun gitu ya, di kelompok keahlian manapun karena memang eh, pertimbangannya itu adalah yang istilahnya bekal kita bagaimana menyelesaikan masalah begitu. Kadang juga saya menjumpai istilahnya rekan yang eh, apa namanya rekan yang wah sekarang sampai tahap sekian gitu ya sudah sampai istilahnya kalau mungkin angkatan-angkatan saya udah di tahap eh, wakil manajer gitu ya supervisor gitu ya yang di situ tuh pasti eh, tidak terfikirnya karena memang eh, dulu ya saya tahu gitu ya rekan-rekan ketika kuliah itu kita seperti apa gitu ya hanya saja ketika ngobrol kembali dengan rekan-rekan oh ini sangat bermanfaat gitu. Karena pada dasarnya yang diajarkan di mata kuliah itu ya kalau misalkan kita sudah ke dunia kerja ternyata yang diajarkan di setiap mata kuliah itu adalah bukan bukan semata-mata materinya ya tapi justru di situ perkembangan dari pola pikir yang harus kita sah kembali gitu sehingga dalam mau dari kakak manapun gitu ya tidak tidak harus berpatokan yang sudah dapat kuliah A sudah dapat kuliah B ya yang paling utama adalah pengemasan pola pikirnya kalau nanti kita istilahnya
apa namanya berkecimpung di dunia pekerjaan begitu ya, karena tidak sedikit juga ya yang dari matematika menjadi pengusaha gitu ya, tidak sedikit juga yang di matematika itu istilahnya eh, terlibat juga di bidang sosial gitu ya, yang kita juga tahu ya, alumni-alumni di alumni-alumni kita itu punya cukup cukup jaringan alumni kita tuh cukup luas gitu ya, jaringan alumni kita cukup luas, jadi eh, harus mulai dimanfaatkan itu gitu ya untuk mencari bagaimana prospek karir. Jadi tidak terharang apa kelompok keahliannya apa gitu ya. Wah, kelompok keahlian A harus harus jadi dosen. Tidak ya, karena sekali lagi apa namanya lebih lebih ke nanti lebih ke pola pikirnya begitu. Hanya saja kan lebih spesifik yang terlihat memang namanya matematika industri dan keuangan gitu ya. Yang udah itu sudah eksplisit dari namanya gitu ya. Kalau di apa namanya di kakak saya kan emang terlihat gitu ya. Oh, memang prospek kerjanya pasti ke industri dan eh, keuangan gitu ya. Hanya saja apa ya sebenarnya tidak bergantung dari nama kelompok keahlian gitu. Yang penting bagaimana kita mengasah pola pikir ya dan bisa mengembangkan kemampuan kita dalam berkarir di kedepannya. Begitu. Oke, iya, iya betul. Dosen jahat banget ya, ngasih tugas banyak, harus dikumpulkan besok pagi. Iya, oke. Nah, eh, jadi apa namanya? hmm, salah satu yang harus dosen pegang pegang teguh dalam menjalankan tugas atau karir sebagai dosen kan itu ada terkait dengan pengajaran atau pendidikan ya, karena kan ada pada umumnya ada tiga ya, ada pendidikan atau pengajaran, penelitian dan juga pengabdian masyarakat ya. Nah, khusus berkaitan dengan interaksi dosen antara mahasiswa tentu lebih banyak di area pengajaran atau pendidikan ya. Dan di pengajaran atau pendidikan ini secara administrasi atau secara manajemen memang dosen ini tuntutannya banyak Neng ya, tuntutannya banyak gitu. Ada yang dinamakan sebelum dalam mengajar satu mata kuliah itu ada yang istilahnya harus betul-betul matang perencanaan ya, perencanaan bagaimana dosen menyampaikan materi gitu ya, terus apa namanya bagaimana nanti dosen menyampaikan tugas dan ujian ya, yang semua itu ditujukan untuk mencapai suatu outcome ya sebenarnya, untuk mencapai suatu outcomes di mana outcomes ini juga berdasarkan instruksi, ada semacam apa namanya acuan-acuannya gitu ya di situ. Nah, terkait dengan outcomes itu, ya justru dosen menilainya dengan ujian, dengan pemberian tugas, dengan pemberian kuis yang memang kadang-kadang kan menyebalkan ya kalau harus kuis dadakan gitu ya. Oke, sekarang yang datang 50 orang dari 70 misalkan, atau 70 orang dari 71. Kita kuis ya karena nggak datang satu orang. Nah itu kan apa namanya terasa ih iseng banget gitu ya. Iseng sekali gitu ya. Oke, ini saya harus harus agak jaga image ya Neng ya. Jadi percayalah itu percayalah itu adalah untuk istilahnya ada outcomes yang harus dosen ukur ya. Ada outcomes yang harus dosen ukur, ya memang itu di satu sisi gitu ya, mahasiswa pasti punya tugas lain
gitu ya, tugas di mata kuliah lain gitu. Ya saya juga mengalami begitu ya. Bu, bisa tidak diundur tugasnya? Ini ada tugas besar dari mata kuliah A gitu ya. Atau Bu, ini sedang mau ujian B gitu. Boleh tidak diundur gitu ya kan? Eh, seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalkan apa namanya, kita masih berkaitan dengan outcomes dan disesuaikan dengan periode waktu, banyaknya soal gitu ya. Nah, itu harus tetap dalam istilahnya dalam koridor aturan tersebut ya, dalam koridor aturan tersebut. Sehingga mungkin ya kalau nah ini dia yang harus mahasiswa jaga dengan dosen ya. Jangan lupa komunikasi begitu ya, jangan lupa komunikasi. Oke, segala sesuatunya itu eh, istilahnya dapat dikomunikasikan begitu ya, dapat dikomunikasikan sehingga kita juga harus dengan pemberian tugas yang mungkin kalau misalkan dengan pemberian tugas seperti ini ya, kira-kira misalkan manajemen waktunya terlalu sedikit. Nah, kita kan di situ ada suatu pengukuran ya terhadap kemampuan mahasiswa mampu tidak istilahnya eh, m- mencapai outcomes ini gitu kan ya. Dosen mengukur hal itu, nah mahasiswa juga kan punya ukuran tersendiri ya. Jadi boleh kok komunikasi ke dosen seperti itu ya supaya tidak ada tidak ada saling kecurigaan di antara kita ya. Kenapa Bapak yang ngasih tugasnya banyak sekali gitu ya? Waktunya segini lagi gitu kan ya. Jadi istilahnya karena dosen juga punya aturan outcomes tadi ya Neng ya. Kalau misalkan siswa tidak istilahnya mau memberikan saran yaitu sebenarnya sangat dipersilahkan ya. Jadi harus betul-betul di komunikasikan dengan baik dan sopan gitu. Karena pada dasarnya dosen juga terbuka gitu ya untuk mencapai outcomes itu kan tidak mudah begitu. Ya. Nah, kalau ujian, wah ujian soalnya kok susah semua gitu ya. Oh, jadi ini gimana cara mengerjakannya ya? Nah, sekali lagi soal ujian juga ada hal-hal yang harus dicapai ya, yang harus dosen isikan juga. Apakah ini mahasiswa sudah terukur atau belum terhadap target yang ditentukan, begitu ya. Sehingga apa namanya penyusunan soal ujian juga itu tuh ada strateginya begitu ya, tidak akan sulit semua ya kecuali kalau memang saya mau iseng gitu, saya sebagai dosen mau iseng eh, apa namanya mau susah soal ujiannya gitu ya. Mau susah soal ujiannya mau iseng gitu ya, tapi kan itu bukan dasar yang baik gitu ya. Kalau memang mau menyulitkan itu bukan dasar yang baik gitu, karena sekali lagi dosen harus punya ukuran outcomes dan harus bisa mengukur ya, harus bisa mengukur bagaimana nih mahasiswa mencapai outcomes tersebut ya. Jadi apa namanya begitu mungkin dari saya ya terkait dengan pertanyaan tadi. Pengalaman pengalaman menjadi dosen ya, pengalaman paling mengesankan begitu ya, Iya, Bu. begitu. Oke. Pengalaman, nah ini eh, pengalaman jadi dosen yang paling menyenangkan itu adalah saat bertemu mahasiswa ya. Kenapa? Karena begini, eh, ada istilah yang menyebutkan bahwa kita ini kan berperilaku sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, begitu. Nah, dosen itu eh, semangat dan istilahnya semangat dan jiwanya ini ya, em, yang saya rasakan gitu selalu seperti anak muda sehingga lupa usia. Ya, istilahnya seperti itu. Kenapa bisa bisa karena
Karena kan yang dijumpai pasti range usia yang tetap, meskipun usia kita sudah bertambah begitu. Ya, dari saya awal masuk dosen berusia 25 tahun, 26 tahun gitu ya, sampai sekarang saya usia 33 tahun, yang saya jumpai adalah mahasiswa yang usianya range 17 sampai 21 tahun. Setiap tahun seperti itu. Ya, jadi memang yang paling berkesan itu apa namanya, selalu ada Richard ya, setiap tahunnya gitu, bahwa kita eh, menerima mahasiswa yang istilahnya punya semangat yang tinggi gitu ya, punya semangat yang tinggi, sehingga ya berapapun usia kita ya, kita selalu merasakan lebih semangat lagi begitu ya. Itu mungkin pengalaman yang paling mengesankan, sehingga karena apa, kalau saya tuh kan tipe, sampai sekarang saya jadi dosen gitu ya, saya tuh tipe yang orang yang ingin ingin tahu gitu ya, ingin tahu, apalagi terkait kalau ada mahasiswa yang begini, ada mahasiswa yang istilahnya yang bersangkutan tidak masuk nih dalam minggu ini. Nah, itu tuh kalau saya bikin penasaran. Ya, apalagi kalau minggu depannya atau minggu-minggu lainnya dia tetap tidak masuk. Gitu ya. Akan saya kejar, ya akan saya kejar, akan saya hubungi sampai dapat infonya dia itu kenapa. Ya. Nah, makanya eh, sebelum pandemi gitu ya, memang tidak sedikit mahasiswa yang datang, Bu, mau curhat dong. Oh, boleh gitu ya. Dan istilahnya curhatnya itu berbagai macam gitu ya, curhatnya itu berbagai macam. Ada yang bertengkar dengan orang tua, ada yang putus dengan pacar. Bu, udahlah Bu, kayaknya aku udah nggak semangat kuliah nih. Ngapain sih nggak semangat kuliah gitu kan. eh Ceweknya nggak balas line, nggak balas line-nya berapa kali, baru sehari sih Bu. Ya ampun gitu ya. Jadi apa namanya, justru hal-hal itu gitu yang membuat istilahnya saya posisi sebagai dosen merasa eh oh begini ya anak-anak saya gitu ya, punya problem-problem tersendiri. Mereka itu ternyata tidak tidak perlu istilahnya eh misalkan tidak perlu hal yang hal yang gimana-gimana gitu, cuma perlu untuk didengarkan saja gitu ya. Jadi itu yang istilahnya berkesan berkesan buat sayanya seperti itu gitu. Lalu juga apa, tiba-tiba yang waktu saya dapat bimbingan banyak gitu ya, wah nih dapat, tiba-tiba saya iya gitu ya, terus kok bimbingan saya udah banyak gitu ya, bimbingan saya udah banyak gitu. Terus apa namanya, saya tanya gitu ya, memang kenapa memilih memilih saya gitu ya. Kadang-kadang alasannya itu betul-betul yang istilahnya bukan alasan objektif yang ingin ke keilmuan saya gitu ya. Ada juga yang istilahnya apa namanya, sudah biasa curhat sama ibu gitu. Jadi apa, saya ingin ingin eh, apapun topiknya gitu ya, saya sudah nyaman gitu. Oh, kata saya jangan seperti itu ya. Kalau kata saya nggak perlu jadi bimbingan kalau mau curhat mah, gitu kan istilahnya. eh, ke apa istilahnya kan, tidak ya, ya saya ingin mendengarkannya kan, gimana nih terkait risetnya kan, kalau tugas akhir harus dihubungkan ke sana gitu ya. Nah, meskipun banyak juga yang beralasan ingin ingin mendalami terkait dengan teori kontrol, ada yang ingin mendalami terkait dengan optimasi, atau ada yang mendalami terkait dengan model matematika fenomena biologi, sosial gitu ya. Tapi tidak jarang juga yang ingin istilahnya ingin ingin lebih eh, sering curhat katanya ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang berkesan seorang dosen itu yang saya rasakan itu banyak sekali dari mahasiswa gitu ya. Dan juga apa,
kalau pengalaman berkesan lainnya tentulah dosen itu bisa jalan-jalan gratis dalam tanda petik ya. Bisa jalan-jalan gratis dalam tanda petiknya ini artinya apa? Ya karena eh, dalam Tridharma ada juga yang namanya penelitian gitu ya. Nah, dosen tuh berkewajiban untuk bisa mempunyai output publikasi dari penelitian yang sedang digelutinya, begitu, yang sedang dikembangkannya harus ada publikasi. Nah, kalau untuk matematika, research-nya itu kan berbasis studi ya, berbasis studi di mana kita harus bisa berkolaborasi dengan kolega-kolega di luar sana gitu ya, yang tentunya kita untuk bisa berkomunikasi dengan kolega itu secara langsung kan harus istilahnya harus kunjungan penelitian gitu, dan di kunjungan penelitian ini rahasia ya. Dalam artian dosen juga bisa menikmati bagaimana jalan-jalan ke luar begitu ya, sambil bisa mengembangkan penelitiannya gitu, dan itu menjadi hal yang istilahnya menguntungkan begitu ya. Menguntungkan dalam hal di sini kita bisa memperoleh ilmu untuk penelitian kita, tapi juga kita bisa healing gitu ya, healing ke luar negeri gitu, ataupun ke luar Bandung gitu ya, yang di situ berarti keuntungannya kan banyak gitu ya, keuntungannya banyak. Selain kita juga dapat kenalan baru ya, dapat ilmu baru ya, dapat pengalaman baru yang dimana itu istilahnya apa, sekali menyelam gitu ya, dua tiga pulau terlampaui gitu ya. Dan apa namanya, eh, ya kesan-kesan ya kesan-kesan sebagai dosen itu yang kalau misalkan saya perhatikan dari apa yang saya alami begitu ya, ya yang paling banyak tentulah eh, dari mahasiswa itu ya gitu. Oke, eh, pesannya buat mahasiswa yang pertama, yang pertama adalah mungkin standar ya pesannya. Eh, Tetap semangat menjalani kuliah, jaga kesehatan ya. Eh, Lalu jangan lupa selalu meminta restu orang tua ya, restu orang tua supaya urusannya senantiasa dipermudah ya. Nah, kemudian eh, pesan selanjutnya, kalau di kampus itu usahakan ada yang istilahnya hmm, ada teman curhat ya, ini sangat penting. Oke, ada teman bicara. Ini sangat penting dengan apa yang saya alami sebagai dosen gitu ya. Saya pernah kesulitan untuk mendapatkan kontak mahasiswa. Setiap saya WA itu mungkin hanya dibaca saja ya, tanpa dibalas begitu ya. Padahal tujuan saya ingin mendengarkan kabarnya saja. Oke, dan ketika saya telusuri dekat dengan siapa itu tidak ada kabar gitu ya, dekat dengan siapa, yang disebut teman dekatnya saja itu tidak tahu gitu ya. Jadi apalagi yang di luar Bandung ya Neng ya, yang di luar Bandung itu harus betul-betul punya istilahnya teman dekat begitu ya, untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman ya, supaya apa apa yang nanti akan kita lakukan ya, kalau itu salah akan ada yang mengingatkan ya. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tentunya banyak terjadi gitu ya, yang tentunya banyak terjadi karena tidak sedikit bahwa sebenarnya faktor kan yang mahasiswa rentan sekarang itu adalah lebih ke psikologisnya, perasaan insecure, perasaan takut, ya, perasaan tidak percaya diri yang istilahnya
orang lain kok bisa seperti itu, kok saya tidak gitu ya. Dan hal itu tuh sebenarnya apa namanya eh, tidak berbahaya ya, tapi kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang lama ya itu akan merusak diri kita sendiri begitu ya. Jadi apa salah satu hal yang dibutuhkan kembali lagi yang tadi saya infokan ya. Nah, kita tuh hanya perlu orang yang mendengarkan saja, gitu ya. Hanya perlu orang yang mendengarkan saja. Jadi boleh curhatnya ke dosen wali boleh, ke teman dekat boleh, gitu ya. Hanya saja kalau dalam diri kita sudah ada rasa cemas, rasa takut, gitu ya menghadapi perkuliahan. Dan saya yakin itu penyebabnya itu bukan materi, ya. Penyebabnya itu bukan materi, karena kalau secara materi saya yakin ya, adik-adik sudah punya potensi yang sangat bagus, ya. Sudah punya potensi yang sangat bagus, hanya saja mungkin tekanan dari luar, ya, ataupun dari dalam itu yang biasanya bisa menurunkan hal itu semua, gitu. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena Hmm, kalau kita cek ya, bimbingan konseling itu jadwalnya sudah penuh oleh mahasiswa. Ya, jadi ini sangat berbahaya. Begitu. Sehingga sangat bagus nih nanti di Himatika ada tim yang istilahnya bisa membuka forum ya, bisa membuka forum, ayo curhat bareng gitu ya. Kesulitan apa nih yang dihadapi gitu ya. Karena apa namanya ya, saya juga merasakan sebagai mahasiswa gitu ya, jauh dari orang tua menghadapi masalah eh, tertentu gitu ya, bukannya eh, bukannya istilahnya mencari solusi, tapi malah memutuskan untuk memendam sendiri gitu ya, memutuskan untuk memendam sendiri, dan itu kan yang berbahaya istilahnya ya, kalau sudah punya pikiran yang terdistraksi oleh faktor luar begitu ya, ketika kita mengalami kendala lainnya, nah itu kan yang istilahnya membuat semakin insecure kalau bahasa anak sekarang ya. Oke, jadi kalau masalah akademik, bagaimana memahami kuliah, saya percaya adik-adik punya potensi yang luar biasa, gitu ya. Hanya saja yang saya berpesan adalah jaga kesehatan. Dalam hal ini jaga kesehatannya itu adalah kesehatan lahir maupun kesehatan batin, begitu. Ya, oke. Gimana caranya? Jangan jangan sampai kita istilahnya apa namanya down sendirian gitu ya. Nah, padahal kan di lingkungan kita banyak orang yang bisa istilahnya yang bisa menolong kita ya, curhat saja misalkan ya, ya Mima curhat ke Gab gitu ya, wah curhat nggak, ih sebel ih sama Bu Dewi gitu ya, Bu Dewi tuh tadi ketemu gitu kan gini 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 gini, oh nggak apa-apa, dilepaskan aja gitu ya, dilepaskan aja gitu kan. Sehingga kan dari situ justru apa namanya kita bisa dapat semangat baru gitu ya. Intinya jangan lupa punya teman-teman curhat lah ya, tuh ya. Dan eh, ini apa namanya, ingat dosen dosen yang sekarang ada di jurusan ya, yang nanti mendampingi adik-adik, baik pernah bertemu di kuliah maupun tidak ya, ingat itu adalah orang tua kita ya. Mereka tuh senang loh kalau disapa ya. Oke ya. Pagi Bu, pagi Pak, belum selesai ngajar. Bagaimana harinya Pak, Bu? Ya, itu tuh sangat sangat senang gitu ya. Dan apa namanya? Justru ini selama pandemi ini yang hilang gitu. Ya, ini yang hilang ketika ketika apa namanya mau akan naik lift gitu ya. Hanya sebagian mahasiswa yang berani nyapa, sebagiannya nunduk gitu ya. Aduh, kenapa ini memang ini saya menyeramkan gitu ya. eh yang istilahnya hubungan hubungan baik dengan dosen juga perlu dijaga begitu ya. Oke, kalau masalah ya itu sih kalau yang saya pesankan ya. Dan eh, apa namanya
mungkin di CAS itu sekarang karena tempatnya terbatas ya, karena tempatnya terbatas, tidak ada semacam tempat kolaps untuk kumpul mahasiswa kan kecuali di himpunan ya. Eh, ada ruang seminar itu dipakai perkuliahan, kemudian apa namanya, tinggal sisa-sisanya itu lorong-lorong gitu ya. Tapi semoga apa namanya adik-adik mengenal bahwa gedung kita itu dicas lantai 4 dan dicas lantai 5 ya. Oke. Jadi nanti jangan lupa juga istilahnya main-main di cas gitu ya, lihat situasi. Oh, ini prodi saya gitu ya. Oke, atau misalkan mau foto di sini gitu ya. Tuh di background saya di belakang. Ya. Oke, tidak harus menunggu seminar tugas akhir ya. Bukan foto di situ harus menunggu seminar tugas akhir. Kata siapa kalau mau foto aja gitu ya. Nah, kan bagus gitu untuk foto profil. Bagus kan? Ya, begitu. Oke. Eh, terus apa lagi ya? Oh iya, ini apa? Jangan lupa eh apa namanya info-info terkait beasiswa, lapangan magang, ya. Itu tuh di Prodi itu sangat banyak, ya. Jadi jangan lupa selalu karena ini penting ya untuk istilahnya mengasah kemampuan kita, ya, mengasah kemampuan mahasiswa. Jadi selalu pantau info-info seperti itu, ya. Karena kan di himpunan juga ada PJ-nya harusnya ya. Oke, ada PJ-nya kan yang seperti itu ya. Jadi eh, jangan lupa selalu share atau membagikan berita-berita yang istilahnya nanti menunjang untuk keperluan kita di masa depan. Ya, seperti itu.